Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mengklik dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini ya kawan-kawan, pastinya saya sore hari berada di lahan. Pertama kali yang akan kita bahas mengenai updatean lahan kita, yang dimana ini sudah sepenuhnya ditanami dengan tanaman cabai. Dan ini kondisi saat ini di lahan kami adalah kondisi hujan ya. Kondisi hujan ini, kalau kondisi hujan kayak gini airnya cukup banyak ya kan kawan, sampai masih menggenang kayak gini. Dan ini apalagi di bedengannya itu biasanya kondisinya sangat lembab sekali kan kawan. Kalau untuk masa-masa awal tidak masalah ya, karena biasanya dapat mengurangi stres. Akan tetapi yang terpenting saat musim penghujan kali ini itu kan kawan bisa mengatur ya keluar masuknya air. Nah semacam itu kan atur agar kondisi air tetap dalam kondisi yang aman bagi tanaman, apalagi tanamannya semacam tanaman cabai semacam ini ya kan kawan. Itu harus perlu berhati-hati ya mengenai air. Lalu yang kedua yang saya akan bahas yaitu mengenai tanah. Jadi sebenarnya dalam membudidayakan tanaman semacam ini, entah cabai, entah jagung, entah padi dan lain sebagainya, itu kawan-kawan juga memperhatikan yaitu masalah tanah. Tanah ini masuknya ke faktor eksternal. Jadi tanah yang kita budidayakan itu sebisa mungkin ya bisa memberikan performa yang optimal bagi tanaman. Nah, tanah yang optimal itu nantinya bisa menyediakan ya berbagai macam kebutuhan dari si tanaman tersebut. Nah, yang pertama yang perlu kawan-kawan perhatikan dalam melakukan budidaya ya kawan-kawan, itu adalah yang pertama mengenai tanah itu adalah jenis tanahnya. Ya, jenis tanahnya kan kawan harus ketahui ya. Tanahnya kondisinya bagaimana, lalu jenisnya jenis apa ya kan bisa mengetahui, bisa browsing dan mempelajari ya kan kawan ya mengenai jenis tanah yang ada di tempat kawan-kawan, karena nanti beda tempat beda jenis tanah. Dengan mengetahui jenis tanah, kawan-kawan bisa mengetahui ya komposisi tanahnya itu kandungan liatnya berapa, pasirnya berapa, debunya berapa dan lain sebagainya. Nah, dengan komposisi kita mengetahui jenis tanah itu otomatis kita mengetahui komposisi tanah. Lalu ketika kita mengetahui komposisi tanah itu nanti kan bisa menentukan komoditas yang sesuai ya. Mengapa kita menanam sesuai komoditas yang sesuai dengan lahan kita? Karena sebenarnya kalau kita membudidayakan dengan menggunakan komoditas yang tidak sesuai dengan lahan kita, itu biasanya biayanya jauh lebih mahal. Nah, alangkah enaknya dan alangkah mudahnya kalau kita membudidayakan sesuai dengan komoditas yang cocok dengan jenis tanah yang ada di lahan kawan-kawan. Dan pastinya kawan-kawan tiap tempat, tiap daerah itu berbeda kan kawan. Jadi kawan-kawan alangkah baiknya mempelajari jenis tanahnya dan kandungannya ya bagaimana ya, dan sifat-sifat tanahnya itu bagaimana, lengketkah atau remah dan lain sebagainya semacam itu. Lalu kalau kawan-kawan semisal sudah mengetahui jenis tanah, kawan-kawan lanjutkan yaitu dengan cara melakukan proses apa ya, lebih modifikasi lah ya kan kawan, lebih memodifikasi dari tanah tersebut agar jauh lebih optimal ya kan kawan, jauh lebih optimal dalam proses budidaya. Yang perlu dimodifikasi, yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk lahannya itu agar sesuai dengan komoditas yang akan kita tanam, yaitu adalah yang pertama yaitu adalah fisik tanah ya. Jadi sifat fisik tanah, nah itu kawan-kawan perlu perhatikan, karena nanti sifat fisik tanah ini pengaruhnya pada perakaran dan perkembangbiakan dari si akar tersebut ya, pertumbuhan akar dan perkembangbiakan si akar tersebut ya. Pastinya tanaman yang bagus nanti perakarannya, penyebarannya juga bagus, penyerapan unsur haranya juga bagus. Nah, penyerapan unsur hara yang bagus itu pastinya akarnya kan penyebarannya juga bagus pula ya kan kawan. Nah, maka dari itu tanah-tanah yang
di lahan tempat kawan-kawan itu harus perlu namanya mengoptimalkan sifat fisik tanah sesuai kebutuhan untuk komoditas yang sedang ditanam. Nah, kalau kami ya ini menanamnya tanaman cabai, biasanya akarnya tidak ya akar tunjang, tapi biasanya mereka menginginkan tanah yang remah ya. Jadi kami memodifikasinya dengan penggunaan pupuk kandang. Nah, selain itu, selain sifat fisik tanahnya ya, selain sifat fisik tanah itu bisa memodifikasi perakaran, juga nanti sifat fisik tanah itu juga mempengaruhi ketersediaan air kan kawan ya. Ketersediaan airnya nanti juga bisa dipengaruhi dengan sifat fisik tanah. Ibarat kayak di lahan berpasir. Lahan berpasir itu remah kawan-kawan, enak kawan-kawan, untuk pertumbuhan akarnya enak kan, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya airnya kan kawan. Airnya tidak bisa ditampung lah kan kawan, semacam itu. Kalau di ini lahan persawahan ya ini alhamdulillah kondisinya enak, empuk ya kan untuk pertumbuhan akar oke, juga nanti untuk penyimpanan airnya juga oke. Selanjutnya yang berikutnya adalah selain sifat fisik tanah, juga lanjut ke sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah itu juga sangat berpengaruh dalam proses budidaya tanaman ya, terutama pada media tanam. Biologi tanah ini adalah salah satu aspek yang nantinya menunjang dalam proses budidaya, apalagi dalam proses penguraian bahan-bahan organik. Nah, biologi tanah itu nanti pengaruhnya pada ketersediaan lebih ketersediaan unsur hara ya. Saya lebih tekankan di situ, ketersediaan unsur hara bagi tanaman ya, biologi tanah. Karena biasanya tanaman ya itu nanti akan bersimbiosis mutualisme dengan bakteri, jamur ya, dan lain sebagainya, mikroorganisme yang ada di dalam, yang dimana mikroorganisme tersebut akan mengurai unsur hara, dan unsur hara tersebut nanti diserap oleh tanaman ya. Semakin lengkap dan semakin komplit mikroorganismenya, biasanya unsur haranya semakin bagus juga kan ya, semakin tersedianya semakin bermacam-macam, apalagi ditambah bahan baku organik yang sering digunakan untuk budidaya, seperti halnya pupuk kandang ya kan. Pupuk kandang itu selain bisa memperbaiki sifat fisik tanah, juga bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman budidaya kita ya, dengan cara yaitu mikroorganismenya diurai oleh mikroorganisme akan memberikan unsur hara kepada tanaman, dan biasanya ada timbal balik juga dari tanamannya ya untuk mikroorganismenya, semacam itu. Dan mikroorganisme itu tidak cukup di unsur haranya saja, akan tetapi mikroorganisme tersebut juga bisa melakukan perlindungan bagi area perakaran tanaman-tanaman yang kita budidayakan ya, karena biasanya ada mikroorganisme yang sifatnya patogen dan mikroorganisme yang sifatnya pro pada tanaman. Nah, itu kalau kondisinya seimbang, tanamannya sehat kan kawan. Tanaman sehat, unsur haranya lengkap, oke, semacam itu kan kawan. Jadi mikroorganisme harus kondisinya seimbang, tapi kalau kalau salah satu tidak seimbang, biasanya ada abnormal ataupun nanti timbullah penyakit dan sebagainya ya. Tapi kalau biasanya mikroorganisme itu bisa di tanah diberikan dengan cara pemberian bahan-bahan organik, lalu yang kedua yaitu juga pemberian mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair pada budidaya tanaman. Nah, biasanya itu ada mikroorganismenya, semacam itu. Atau biasanya juga ada produk-produk mikroorganisme yang bisa diberikan ya
untuk ditaburkan di tanah dan lain sebagainya. Yang jelas pemberian mikroorganisme ini cukup mudah, tapi kalau kami biasanya membuat mikroorganisme lokal yang biayanya jauh lebih murah dan jauh lebih enak pembuatannya, langsung dari alam, kondisinya pastinya sudah seimbang, tinggal diberikan ke tanaman yang kita budidayakan. Semacam itu kawan-kawan. Lalu yang berikutnya adalah sifat kimia tanah. Nah, sifat kimia tanah ini kalau kami lebih menekankan ya, itu kalau untuk yang konvensional ya itu biasanya penggunaan pupuknya menggunakan pupuk yang berbahan baku kimia yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman ya, terutama unsur hara NPK semacam itu, nanti ditambah unsur hara yang lainnya. Itu kalau konvensional. Akan tapi pada dasarnya kalau kita yaitu yang paling penting ya, entah konvensional, entah organik ya atau alami, itu adalah yang paling kita amati adalah yaitu mengenai pH. Nah, pH itu adalah tingkat keasaman tanah. Jadi tingkat keasaman tanah itu harus kita kondisikan tanah dalam kondisi yang netral. Ya, kondisi yang netral, karena dengan kondisi yang netral itu beberapa penelitian dan pengamatan itu biasanya ketersediaan unsur haranya bisa tersedia semuanya. Kalau terlalu asam atau terlalu basa, biasanya unsur hara akan terikat oleh bahan-bahan kimia yang lainnya, sehingga akar itu kalau mau menyerap itu susah kan kawan, semacam itu, atau pelepasannya itu susah lah kan kawan, karena ada kimia yang dapat menghambat penyerapan itu kan unsur hara. Jadi dikondisikanlah, pada intinya kondisikan dalam kondisi yang netral semacam itu, karena yaitu unsur haranya kondisi netral, unsur hara tersedia semua. Dan di sisi lain kondisi netral pula itu unsur hara itu biasanya itu nanti akan menjaga mikroorganisme yang ada di tanah. Ya, biasanya kalau unsur haranya netral, mikroorganismenya bisa hidup semuanya kan kawan. Dalam artian lengkap, jauh lebih lengkap dibandingkan nanti kondisinya terlalu asam atau terlalu basa. Kalau terlalu asam atau terlalu basa, biasanya mikroorganismenya juga tidak lengkap, jauh lebih sedikit. Akan tapi yaitu kalau unsur haranya bisa netral itu biasanya jauh lebih lengkap, karena di kondisi yang netral mikroorganismenya pada hidup kan kawan ya, semacam itu. Dan yang jelas pada dasarnya tanah ya perlu kita perhatikan secara baik-baik. Oh ya kan kawan, tambahan lagi untuk yang sifat kimia tanah. Nah, kalau kimia tanah, kalau tanah kita terlalu asam, maka kita membuat basanya yaitu dengan cara diberikan pupuk dolomit ya. Kalau kami semacam itu ya, kapur dolomit, kapur dolomit semacam itu untuk menetralkan lahan-lahan yang asam. Tapi kalau kondisinya basah, kita tambahkan dengan penggunaan pupuk organik ya kan kawan, semacam itu. Tapi sebenarnya kalau pupuk organiknya sudah kondisi pH-nya netral, berikan secara terus menerus, lama-kelamaan akan netral dengan sendirinya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau untuk mempercepat dari asam ya, ingin jadi lebih netral, itu biasanya kita berikan bahan yang basah yaitu berupa kapur dolomit semacam itu kan kawan. Nah, oke kan itu dulu pembahasan mengenai dasar-dasar dalam membudidayakan tanaman, terutama pada tanah ya. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah, manfaat, serta informasi ini berguna bagi kawan-kawan, menambah wawasan kawan-kawan. Dan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.